Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Mbak Jemi, Matematika Ngawi. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Baik, kali ini Pak Jemi akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras, penerapannya dalam soal-soal hot atau soal olimpiade. Nah, kita lihat ini ada dua soal anak-anakku ya. Ini ada dua soal. Seperti ini adalah bangun persegi panjang. Kemudian dari bangun persegi panjang itu dari titik di tengah persegi panjang ditarik ke sudut-sudutnya sehingga terbentuk gambar seperti ini ya. Yang dicari adalah panjang BE yang soal 1 dan yang kedua adalah panjang PS. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ini adalah soal tipe hot dan ini membutuhkan nanti langkah-langkah yang menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana caranya? Oke, baik, kita buat dulu rumusnya untuk menentukan cara mencari panjang yang ditanyakan ini. Nah, ini kita mencari rumusnya dulu. Ada sebuah persegi panjang ABCD. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari hubungan ruas garis yang ditarik dari salah satu titik di dalam persegi panjang ke masing-masing sudutnya. Jadi dari sudut ini kita hubungkan bertemu di sebuah titik di dalam sebuah persegi panjang. Nah, titik ini misalkan adalah titik E. Nah, baik, kita bagaimana cara membuat hubungannya? Kita buat garis pertolongan. Putus-putus ini adalah garis pertolongan, ya, garis bantu. Ini ada garis FG sama garis HI. Maka terbagi, persegi panjang ini terbagi menjadi 4 bagian. Kita misalkan yang panjang FE itu A, maka sama ini EG-nya B. Maka akan diikuti pula panjang yang di atasnya itu juga sama. Ini A, yang HC juga B, bawahnya juga AI itu A, IB-nya juga B. Kemudian FD-nya itu C, berarti HE adalah C juga. Kemudian CG juga C. Yang bawahnya kita misalkan D, maka EID, IB juga D. Sekarang kita buat rumusnya. Pertama kita buat melihat segitiga yang saya beri warna merah, yaitu segitiga LFE. Maka dari segitiga FE ini berlaku teorema Pythagoras, yaitu AE kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat ditambah D kuadrat. Ini sebagai persamaan yang pertama dari segitiga FE. Dan segitiga yang kedua, yaitu segitiga ini yang berwarna biru, segitiga DFE. Segitiga DFE berlaku rumus Pythagoras bahwa, nah, ini kalau kita mencari A kuadrat, karena A kuadrat ini bukan sisi miring, maka dikurangi. Nah, yaitu A kuadrat itu sama dengan DI kuadrat dikurangi C kuadrat. Dari persamaan 1 dan 2 ini, maka yang persamaan 2 yang A kuadrat ini disubstitusikan ke persamaan 1. Maka diperoleh dari 1 dan 2 yaitu AE kuadrat sama dengan, nah, ini yang A kuadratnya diganti DI kuadrat dikurangi C kuadrat ya. Jadi kemudian langkah berikutnya kita perhatikan segitiga BIE. Nah, segitiga BIE ini kita mencari hubungan D. Karena kita untuk mencari D itu bagaimana hubungannya? Dari segitiga BIE D kuadrat. Jadi dari segitiga BIE D kuadrat ini juga bukan sisi miring, maka rumus Pythagorasnya adalah dikurangi BI kuadrat dikurangi B kuadrat, persamaan keempat. Dari persamaan keempat ini kita substitusikan ke persamaan ketiga. Jadi yang 4 ini kita substitusikan di ketiga, akhirnya kita peroleh bahwa DI kuadrat dikurangi C kuadrat, yang D kuadratnya sudah diganti dengan BI kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kemudian AI kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita tukar posisinya biar mengumpul yang kecil dengan kecil hurufnya. Nah, kalau kita perhatikan yang C kuadrat B kuadrat ini depannya min, maka kita faktorkan minnya, minnya dikeluarkan. Berarti yang dalam kurung ini ada bentuk C kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita cari hubungan C kuadrat ditambah B kuadrat itu apa? Nah, coba kita perhatikan yang segitiga ini, yaitu segitiga HEC. Segitiga HEC, nah, sisi siku-sikunya B sama C. Jadi segitiga CH atau HEC, maka bahwa
C kuadrat ditambah B kuadrat itu adalah CE kuadrat. Nah, akhirnya yang di dalam kurung ini ternyata sama dengan CE kuadrat. Diperoleh bahwa yaitu, nah ini rumusnya. AE kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah BE kuadrat. Nah, atau bisa kita mudah untuk menghafalkan ya. Ini AE kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah BE kuadrat. Oke, berarti kita sudah menemukan rumusnya, hubungan dari ruas garis yang menuju ke titik di dalam persegi panjang yang dihubungkan ke sudutnya. Oke, baik, kita gunakan untuk menyelesaikan dua soal tadi. Ya, ini soalnya ya. Kita soal yang pertama ini berarti langsung kita gunakan rumusnya ya. Oke, jadi BI kuadrat ditambah EC kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah CE kuadrat. Nah, kita masukkan ukuran yang sudah diketahui ya, ketemu ini. Nah, kemudian kita hitung hasil kuadratnya. BI kuadrat tambah 576 400 tambah 25, 400 tambah 225 adalah 625. Kemudian yang 576 dipindah di sebelah kanan menjadi pengurangan, hasilnya 49. Karena ini kuadrat maka diakarkan, ketemu 7 cm. Ini yang soal pertama sudah ketemu, berarti panjang BE 7 cm. Bagaimana yang soal kedua? Nah, soal kedua ini kalau yang dicari panjang PS, maka yang pertama kita harus mencari dulu panjang ST. Nah, sama kita buat hubungan bahwa ST kuadrat ditambah QT kuadrat itu sama dengan PT kuadrat ditambah TS kuadrat. Nah, kita masukkan apa yang diketahui ya. Nah, cuma ini ada ukuran yang dalam bentuk akar ya. Jadi ini 4 akar 14 kalau dikuadratkan berarti kedua-duanya dikuadratkan. Sehingga ini 4 kuadrat itu 16, akar 14 dikuadratkan berarti 14, akarnya hilang, tinggal 14 saja. Nah, 16 kali 14 ini adalah 224, 224, 36 ditambah 24 adalah 260. Ini 196, kita pindah ke sebelah kanan jadi pengurangan ya. Nah, ST yaitu ketemu akar 64, 8. Ini panjang ST. Langkah berikutnya, nah ini ST-nya 8. Kita perhatikan segitiga nih. Ya, segitiga PTS ini sudah siku-siku. Nah, berarti karena PTS siku-siku, berarti PS ini adalah sisi miring pakai Pythagoras. Maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ketemu 36 ditambah 64 yaitu 100, akar 100. PS-nya ketemu 10 cm. Oke, ternyata soal ini bisa kita selesaikan dengan hubungan ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras, hubungan yang diperoleh dari sudut yang dihubungkan ke titik di dalam persegi panjang. Oke, ini akhirnya bisa kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.